Selamat datang kembali. Oke, langsung aja nih kita bedah bab 3 dari materi Anda. Ini menarik banget karena menjawab pertanyaan penting ya, kenapa gitu perusahaan yang dulu sukses banget kayak Shears atau Kodak kok bisa gagal? Padahal ada juga yang kayak Ball Corporation atau nanti kita bahas Fujifilm malah terus berkembang. Tepat sekali, bab 3 ini fokusnya ke konsep yang disebut aliran inovasi atau innovation streams gitu. Intinya sih, gimana perusahaan itu ya harus pintar menyeimbangkan dua hal. Satu, terus jalanin bisnis yang udah ada, yang udah matang, ini namanya eksploitasi. Oke, manfaatin yang udah ada. Betul, tapi di saat yang sama, mereka juga harus aktif cari peluang baru, bisnis baru buat masa depan. Itu eksplorasi namanya. Nah, keseimbangan ini nih yang katanya jadi kunci buat bertahan lama. Nanti Ball Corporation. Sears ini dulu kan raksasa banget ya, kolosus katanya di sini. Tapi kok akhirnya malah bangkrut kayak jebak gitu ya? Iya, kayak bingung gitu mau kemana, pasarnya berubah, muncul pesaing kayak Walmart, Target. Sears ini kayak telat respon. Nggak bisa jawab pertanyaan kalau udah gede mau jadi apa gitu kasarnya. Menarik. Nah, bandingkan sama Ball Corporation. Ini gila sih, umurnya 140 tahun lebih. Betul. Bab 3 cerita gimana mereka itu wah, adaptif banget. Mulai dari ember kayu, terus bikin stoples kaca ikonik, mungkin Anda kenal Boljar itu. Oh iya ya, tahu. Terus waktu bisnis kaca udah nggak oke, mereka berani keluar. Pindah ke kaleng logam, botol plastik, bahkan sampai ke teknologi luar angkasa. Ikut benerin Hubble, bantu Mars rover. Gila kan? Jauh banget lompatannya ya. Apa kuncinya itu? Kepemimpinan yang adaptif. Itu kata kuncinya. Mereka terus nanya, kemampuan inti kita ini bisa dipakai buat apa lagi ya? Di area baru mana lagi? Mereka berani, seperti kata di bab 3, bangun jembatan ke tujuan berikutnya meskipun pijakan di bawahnya lagi goyang. Keren, keren. Nah, biar lebih gampang mikirinnya, bab 3 ini ngenalin kerangka kerja aliran inovasi. Semacam matriks gitu ya, 2x2. Sumbu-sumbunya itu kapabilitas organisasi, udah punya atau perlu baru, sama pasar lama atau pasar baru. Betul sekali. Kerangka ini membantu banget buat memetakan strategi. Jadi ada 4 kuadran. Kuadran 1 itu, ya gampangnya perbaikan kecil-kecilan di bisnis yang udah jalan. Kemampuan lama, pasar lama. Oke, inovasi inkremental gitu ya. Ya, terus kuadran 4 itu pakai kemampuan yang ada buat masuk pasar baru. Contohnya kayak maskapai biasa bikin LCC. Kuadran 3, nah ini pakai kemampuan baru buat pasar yang lama. Netflix pindah dari DVD ke streaming itu contoh bagus. Oke. Nah, yang paling menantang itu kuadran 2. Kemampuan baru, pasar baru, ini lompatan besar, disrupsi paling radikal. Kerangka ini bantu pemimpin lihat, oke, kita mau main di mana nih? Dan contoh paling kuat di bab 3 buat kerangka ini ya, Fujifilm lawan Kodak. Ini kan kasus klasik ya, dua-duanya kena ancaman yang sama persis, pasar film mau mati, tapi responsnya beda banget. Apa sih yang bikin beda menurut bab 3 ini? Nah, ini menarik. Bab 3 bilang, Kodak itu sebenarnya punya loh teknologi digital lebih awal, tapi mereka kayak, gimana ya, terlalu fokus di kuadran 1 tadi, masih ngotot pertahanin bisnis filmnya. Oh gitu. Sebaliknya, CEO Fujifilm waktu itu, namanya Shigetaka Komori, ini diceritain di bab 3, dia secara sadar nantang timnya pakai logika kerangka tadi. Dia nanya, oke, teknologi kimia film kita sekarang ini bisa dipakai di pasar baru apa aja? Itu kan kuadran 4. Oke. Jadi memanfaatin aset yang ada buat hal baru. Betul. Terus dia nanya lagi, kalau kita kembangin teknologi baru, bisa nggak buat pasar kita yang sekarang? Itu kuadran 3. Dan yang paling berani,
Kalau kita bikin teknologi baru, bisa nggak kita ciptain pasar yang baru sama sekali? Itu kuadran 2. Wah, gila sih pertanyaannya. Dan hasilnya? Hasilnya, ya kita tahu sekarang, Fujifilm bertransformasi total. Keahlian kimia film mereka dipakai buat masuk kosmetik, farmasi, material layar datar, luar biasa kan? Sementara Kodak, ya kesulitan. Ini nunjukin banget kekuatan visi strategis yang didasari pemahaman aliran inovasi. Benar-benar nunjukin ya, bukan cuma punya teknologinya, tapi gimana cara mikir strategisnya. Dan ini nyambung ke inti pelajaran bab 3. Mengutip Darwin, meskipun ini konteksnya biologi tapi relevan banget, yang bertahan itu bukan yang paling kuat atau paling pinter, tapi yang paling responsif sama perubahan. Nah, perusahaan itu perlu jadi ambidextrous. Ambidextrous, maksudnya? Maksudnya, bisa pakai 2 tangan sama baiknya. Dalam bisnis, artinya mampu jalanin bisnis yang udah matang, eksploitasi secara efisien, tapi sekaligus juga aktif banget ngembangin inovasi radikal buat masa depan, eksplorasi. Dua-duanya jalan bareng, terus-menerus. Jadi ini bukan soal ide bagus sesekali aja ya, tapi soal membangun kemampuan organisasi buat ngelola ketegangan antara bisnis hari ini sampai besok. Wah, ini tantangan kepemimpinan banget sih yang dibahas dalam banget di bab 3. Tepat. Itu tantangan utamanya. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari pembahasan bab 3 ini, kunci sukses jangka panjang itu ada di kemampuan mengelola keseimbangan ya, antara eksploitasi dan eksplorasi. Dan kerangka aliran inovasi itu alat bantu yang oke banget buat memetakannya. Betul. Dan ini bukan teori doang kan? Contoh kayak Ball Corporation, terus Fujifilm tadi, yang dibahas detail di bab 3, itu bukti nyata gimana adaptasi terus-menerus yang dipandu pemimpin yang strategis, bikin perusahaan bisa bertahan. Bahkan, nemuin hidup baru gitu di tengah gempuran perubahan. Nah, ini jadi mikir nih, buat Anda yang dengerin, coba deh renungkan pakai kerangka aliran inovasi dari bab 3 tadi. Kalau lihat organisasi atau industri Anda sekarang, kira-kira energi sama sumber dayanya lebih banyak ke kuadran mana ya? Dan yang lebih penting lagi nih, langkah eksplorasi apa mungkin ke kuadran 2, 3, atau 4 yang perlu mulai dipikirin atau bahkan diambil sekarang, biar relevan terus di masa depan? Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya.